له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا بكرمك علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Sesi pertama di kajian kita kali ini yaitu fikih ekonomi Islam. Kemudian nanti sesi ketiga juga kita akan bahas fikih ekonomi Islam. Sesi pertama judulnya yaitu definisi akad. Kemudian insyaallah sesi ketiga kita akan membahas tentang rukun akad. Ya. Baik, dimulai dari halaman 25 insyaallah. Hukum-hukum umum dalam akad atau transaksi. Ya. Benar sama enggak? Baik. Fadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Berkata penulis hafizahumullah, hukum-hukum umum dalam akad atau transaksi. Dalam dunia usaha, akad usaha itu menduduki posisi yang amat penting karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang telah melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Baik. Dalam dunia usaha, jadi akad usaha masuk ke dalamnya jual beli. Ini akad memiliki peranan yang sangat penting ya, karena konsekuensi dari usaha itu berasal dari akad. Jika akad belum ada, maka konsekuensinya tidak ada. Dan semua dari kita ini adalah orang-orang yang berakad dalam jual beli, usaha, mungkin investasi, sewa jasa dan seterusnya. Ya, sebagaimana antum kerja di pesantren, maka antum berakad dengan pesantren. Berarti ada keterlibatan dalam pengelolaan amanah yang dibebani oleh pesantren antum terhadap antum. Dan itu konsekuensi dari akad yang telah antum lakukan dengan pihak pesantren atau perwakilannya. Jadi pembahasan tentang akad atau jual beli ini pembahasan yang tidak boleh diremehkan, lebih-lebih melihat apa yang terjadi di lapangan dari kesalahan-kesalahan banyak dari kaum muslimin dalam akad keseharian mereka. Ya, maka kita ingin mengetahui fikihnya insyaallah melalui kajian kitab ini. Taib. Jadi dalam akad tersebut akan dilaksanakan konsekuensinya menjadi orientasi bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Ada MOU-nya, jelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, baik tertulis maupun baik termaktub maupun terketahui secara maklum antara kedua belah pihak. Itu semua sah kecuali kalau misalnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Jadi itu semua perlu dipelajari lebih rinci. Baik, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Penulis berkata hafizahumullah,
Warisan ilmu fikih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian-perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan beberapa kaidah dan pandangan bagi umat Islam untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern kita. Tidak ada salahnya juga kita menarik pelajaran dari berbagai pengalaman kalangan non-muslim. Kalangan barat telah biasa melakukan berbagai perjanjian usaha tersebut dengan baik, yakni dengan memberikan jaminan kepada masing-masing pihak terhadap hak-hak mereka dengan rincian yang sangat jelas. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang. Sahih. Tafsil dalam masalah akad, rincian, terlebih jika akad tersebut berkonsekuensi banyak hal, maka rincian itu sangat penting. Ya, baik tertulis, terutama tertulis itu lebih penting. Kadang memang antar teman seperti Anda dengan antum, misalnya antar teman itu tanpa ada akad tertulis atau klasifikasi tugas dan konsekuensi yang tertulis atau MOU yang tertulis, mungkin itu kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman ke depannya atau tidak terarahnya mau dibawa kemana pekerjaan ini atau akad ini. Itu semua bisa terjadi dan banyak terjadi. Ya, lebih-lebih jika berakad dengan keluarga, banyak sekali kasus terjadi. Kalau berakad dengan keluarga sendiri, masa saudara sendiri kayak gitu, atau alasan mereka. Kemudian tidak tersebutkan MOU-nya apa yang harus dilakukan, dan apa konsekuensi dari akad ini, sehingga terjadi kezaliman. Ya, bahkan bisa terjadi pada suami dan istri karena tidak adanya kejelasan akad. Ini uang untuk apa? Apakah ini motor untuk punya siapa, gitu loh? Apakah ini akad hadiah, hibah, atau mungkin hanya dipinjamkan, misalnya PPKB atas nama siapa? Ini hakikatnya milik siapa? Itu kadang ketidakjelasan karena merasa sama istri sendiri masa kayak gitu, sama suami sendiri masa kayak gitu. Ya, pertama-tama mungkin kayak gitu bicaranya, tetapi ketika nanti terjadi musibah, entah cerai, entah kematian, entah hal lain, ya, pencurian atau semisal itu yang akan menjadi kepusingan tersendiri. Jadi alhamdulillah kalau misalnya kita masih sebagai orang tua muda yang mungkin anak-anaknya belum beranjak dewasa, sedini mungkin dalam berkeluarga kita ini menjelaskan tentang akad demi akad dan kejelasan status kepemilikan barang di rumah-rumah kita. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ini bukan masalah pelit atau tidak pelit, tapi ini masalah hukum Allah Azza wa Jalla yang akan berlaku nanti jika ada hal-hal khusus yang akan terjadi. Maka rincian dan kecermatan dalam membuat akad itu menjadikan semakin kecilnya posibilitas konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang. Ya, banyak bisnis-bisnis yang pecah karena apa? Karena tidak jelasnya MOU yang diberikan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Baik, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Penulis berkata, hafizahumullah, seorang usahawan muslim tertantang untuk memberikan perhatian terhadap persoalan akad tersebut dalam menyusun konsep dan manajemennya dari awal, dan dalam menunaikan hak dan menjaga keuntungan usahanya itu hingga akhir masa akad. Ia lebih layak melakukan semua itu karena ia membaca firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya atau yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Oleh sebab itu, kepada usahawan muslim, penulis sajikan beberapa hukum umum yang berkaitan dengan berbagai akad usaha dan keterampilan yang berkaitan dengannya, serta berbagai pilihan yang relevan dengan proposal rinci yang dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan usaha di kehidupan modern sekarang ini. Taib, al-wafa bil uqud, yaitu memenuhi janji-janji dan akad-akad. Itu merupakan perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, sebagian dari kalangan, ya, itu mereka menganggap atau mengunderestimate
pelajaran fikih tentang jual beli dan akadnya, sehingga mereka mengatakan yang penting tauhid. Insyaallah kalau udah tauhid itu nanti apa-apa gampang dah. Dan yang terjadi di lapangan adalah iya, kajian tauhid, kajian manhaj, tetapi akad-akad itu nggak ngerti, ya. Transaksi nggak ngerti apa ini, padahal itu kesehariannya, padahal dia pedagang. Lalu bagaimana dengan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ini kan seruan untuk orang-orang bertauhid. Ya, al-wafa bil uqud itu melazimkan kita harus mengetahui wafa itu seperti apa. Dan akad-akad juga harus tahu bagaimana kita bisa mengamalkan wafa dan mengetahui akad tanpa kita mempelajari ini semua sebelumnya. Maka boleh dikatakan imma wajib, imma dianjurkan untuk mempelajari tentang akad-akad, karena itulah yang akan kita penuhi, tunaikan amanahnya. Ya, jadi usahawan muslim, tidak semua muslim usahawan, tetapi muslim sekarang rata-rata imma usahawan, imma karyawan, dan karyawan itu juga memiliki akad. Usahawan juga memiliki akad. Ya, bahkan sekelas misal antum kameramen pun antum karyawan memiliki akad terhadap ana. Maka ini semua harus difahami gitu loh. Ya, aufu bil uqud. Taib. Sekarang kita menuju ke definisi atau ta'rif al-aqd, transaksi. Fadhal. Ahsanallahilaikum. Penulis hafizahumullah berkata, definisi akad atau transaksi. Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang maknanya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Oke, baik. Di sini ada ta'rif lughawi, yaitu akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak makna yang seluruhnya kembali kepada bentuk ikatan. Ikatan itu sendiri dari kata akad, ya, dan penghubungan terhadap dua hal. Adapun secara istilah, maka akad dan kita tahu akad itu lebih umum daripada jual beli. Akad jual beli itu salah satu bagian atau salah satu jenis dari akad, tapi bukan satu-satunya, karena ada akad nikah. Ya, akad yaitu keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang mana cara itu memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Jadi akad itu bukan semata-mata selesai akad maka tidak ada konsekuensi, melainkan pasti ada konsekuensi. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian yang umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi pernikahan pun termasuk akad. Dan akad, perlakuan terhadapnya wajibnya adalah memenuhi al-wafa, aufu, ifa atau al-wafa, memenuhinya. Sehingga ketika atau setelah terjadi akad maka ada hak-hak yang harus dipenuhi. Baik. Kemudian jual beli. Ahsanallahilaikum. Penulis hafizahumullah mengatakan, jual beli dan sejenisnya adalah akad. Setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nazar, sumpah dan sejenisnya disebut juga sebagai akad. Baik, secara syar'i nazar itu juga akad, tapi nazar ini akad antara dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan sumpah, halif. Ya, itu semua sebagai akad kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap hal yang melazimkan seseorang atas dirinya sendiri itu juga termasuk akad. Dia melazimkan dirinya sendiri.
atau dia mengakadkan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Misal setiap pagi saya harus ngaji misalnya, harus, maka melazimkan diri sendiri itu termasuk berakad. Karena akad itu konsekuensinya adalah suatu kelaziman yang sudah disepakati oleh dirinya dan pihak lain. Ya begitu. Dan jual beli itu kan ada kelazimannya. Ya, maka sebagian ulama Hanabilah mengatakan definisi jual beli adalah mubadalatu malin bimalin ala wajhit tamalluki wa tamlik. Ya, mubadalatu malin bimalin ala wajhit tamalluki wa tamlik, yaitu mubadalah, saling bertukar bergantian harta dengan harta, ala sabili at-tamalluki wa tamlik, dengan tujuan apa? Memiliki dan membuat orang memiliki barang yang kita serahkan. Itu konsekuensi dari akad itu, ya, melazimkan hal tersebut. Jadi kalau jual beli namun orang yang membeli atau orang yang menjual tidak diperbolehkan untuk memiliki barang yang dia beli atau dijual, barang yang dia beli, maka ya bagaimana? Ini berarti tidak ada kelaziman dong, berarti berarti akad ini batil. Baik, tafadhal. Rukun akad. Ahsanallahu ilaikum. Penulis hafizahumullah mengatakan rukun-rukun akad. Akad memiliki 3 rukun, yaitu adanya 2 orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafaz atau sigot akad. Baik, di sini akad memiliki 3 rukun, ya. Yaitu apa? Adanya 2 pihak. Karena ketika tidak ada 2 pihak, hanya 1 pihak saja, maka bagaimana mengikatnya? Ya. Kalaupun dia akad dari segi sumpah atau nazar, maka pihak pertama yang melakukan akad Allah adalah kita. Kemudian yang kedua, kita berakad pada Allah Azza wa Jalla. Ya, harus ada 2 pihak. Tapi kalau misalnya dia akad secara sirri, rahasia antara dirinya dengan dirinya, saya mengharuskan diri saya untuk ini, maka itu seperti dikiaskan seperti 2 pihak. Tetapi itu tidak masuk ke dalam fikih. Itu tidak masuk ke dalam fikih. Bahkan itu juga tidak masuk ke dalam ranah syariat. Ketika antum berjanji pada diri antum sesuatu hal yang mubah, maka itu tidak apa-apa selain itu mubah dan tidak tercatat atas pahala ataupun dosa. Berarti tidak ada kaitan dengan syariat. Ya, tapi ada kaitannya ketika hal tersebut mubah dan baik. Yang dia niatkan ibadah, maka itu ada kaitannya dengan syariat, tetapi tidak ada kaitannya dengan fikih. Contoh apa? Setiap habis maghrib saya melazimkan diri saya untuk baca Al-Quran misalnya. Maka ini suatu azam untuk ibadah, berakad pada diri sendiri. Dia mendapatkan apa? Pahala niatan. Tapi secara fikih, kalau dia melanggarnya, tidak ada hukuman, tidak ada dosa, karena pada awalnya tidak ada kaitannya dengan pahala ataupun dosa. Cuma karena ini niatan ibadah, maka menjadi ibadah. Taib, yang pertama itu yaitu adanya 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Yang kedua, objek akad, al-ma'qudu alaih, gitu ya. Yang ketiga, lafal atau sigatnya akad. Ya. Taib, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu 2 pihak atau lebih yang melakukan akad. Ini sebagai rukun yang pertama. Tafadhal. Assalamualaikum. Penulis hafizahumullah mengatakan, pertama, 2 pihak atau lebih yang melakukan akad. 2 orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah 2 orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut. Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal, lagi baligh, dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total tidak sah melakukan perjanjian.
Kedua, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan. Kalau paksaan itu terbukti, misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut lalu dipaksa untuk menjual barangnya atau barangnya untuk menutupi hutangnya. Kemudian ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku jadi total bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar atau hak pilih, seperti khiyar syarat, hak pilih menetapkan persyaratan, khiyar ar-ru'yah, hak pilih dalam melihat dan sejenisnya. Nanti akan dijelaskan secara rinci. Taib, di sini ada dua pihak yang melakukan akad atau bahasanya muta'aqidan. Ya, pihak yang melakukan akad muta'aqid. Kalau dua berarti muta'aqidan. Kalau lebih dari dua ya muta'aqidun. Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Taib. Kalau misalnya syahid itu masuk dalam kewajiban akad nggak? Syahid, saksi, termasuk kewajiban dalam akad, ikhwan? Kalau dia akad nikah, maka iya wajib. Kalau dia akad jual beli, maka tidak wajib. Kalau dia hutang, maka dianjurkan ada syahidan. Oke? Paham? Tapi apakah syahid itu muta'aqid? Apakah saksi itu adalah orang yang bertransaksi? Transaksi, saksi. Apakah orang yang saksi itu bertransaksi? Ajibu. Enggak. Ya, maka di sini kalau dua orang atau lebih dari dua orang, maka ini tidak termasuk, tidak include saksi-saksi. Saksi itu syahid, bukan muta'aqid. Lah terus ini dua orang atau lebih dari dua orang bisa berakad gitu? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Misal, di sini Ana pedagang parfum, grosiran dan banyak parfum Ana. Misal antum putra, antum adalah pegawai Ana yang kerja di gudang Ana. Maka akadnya sini akad apa? Ijarah, saham lah. Taib. Kemudian antum pengen menjadi marketer Ana. Saat Ana mau memasarkan dagangan antum, maka ini akad wakalah. Dalam satu majelis, ya insyaallah antum Ana gaji per bulan sekian untuk kerja di gudang Ana. Antum nanti insyaallah pasarkan item-item produk Ana sekian, nanti marginnya sekian. Ini. Akhirnya antum mau jadi apa? Ana mau jadi dokter, Ustaz. Itu cita-cita antum waktu kecil. Padahal sekarang jadi editor. Walaupun sampingnya akhirnya tortor juga ya. Nah, Ana mau jadi ini, mau jadi apa namanya? Konsinyasi aja, Ustaz. Konsinyasi. Maka konsinyasi di sini berarti apa? Antum bawa item produk Ana ke tempat antum dan antum jualkan. Ini konsinyasi. Terus gimana untungnya? Oh, jadi untungnya Ana tetapkan barang ini sekian laba yang antum ambil, ini sekian laba. Ini akad samsarah namanya. Antum seperti calo ya. Seperti calo. Cuman resmi gitu loh. Sebenarnya mirip dengan wakalah. Tapi kalau antum barang di Ana, antum tinggal order nanti sesuai pesanan orang-orang dengan cara yang benar. Maka dalam satu majelis ini ada berapa muta'aqid? Arba'u muta'aqidun. 4 orang yang berakad. Ya enggak? Ya udah itu bisa seperti itu. Terlibat semua dalam akad. Tetapi ini masing-masing karena jenis akadnya berbeda dan orang-orang yang berbeda, maka nafsi-nafsi. Konsekuensi yang antum dapatkan tidak sama dengan antum. Yang antum juga tidak sama dengan antum. Karena masing-masing konsekuensi akad itu terikat konsekuensinya dengan apa? Dengan jenis akad itu sendiri. Konsekuensi ijarah beda dengan konsekuensi samsarah. Konsekuensi samsarah beda dengan konsekuensi wakalah. Iya enggak? Iya. Antum mendapatkan rotib syahri, gaji bulanan, pokok dari Ana. Antum dapat enggak? Enggak. Antum dapatnya dari takdir.
Antum dapat nggak dari syahri, rotib syahri? Nah, kalau wakalah ini tergantung. Kalau misalnya digaji oleh ana bukan per item melainkan per bulan, maka antum wakalah dan sekaligus karyawan, sebenarnya ijarah. Tapi kalau misalnya antum gajinya itu dari jumlah margin perdagangan item yang telah keluar dari melalui antum, maka ini murni wakalah. Dan itu sah. Maka masing-masing kan beda konsekuensinya, ya. Jadi kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad. Ya, nanti kelayakannya akan disebutkan. Sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Ya. Baik, sebentar. Jadi harus punya kelayakan sehingga dianggap sah. Baik. Yang pertama siapa? Al-aqidan. Ya, kemudian yang pertama adalah kelayakan tersebut. Yang pertama dari kelayakan yaitu kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Maka ini disebut apa? Rushd. Ini simpelnya rushd. Rasyada, rushd. Rusdi, ya. Jadi kalau ada orang namanya Rusdi, itu artinya adalah orang yang atau rasyid, ya, orang yang mempunyai atau bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, rushd ini baru bisa terwujud kalau orang memenuhi beberapa syarat, yaitu berakal, lagi baligh, ya, berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan tercekal. Ini istilah-istilah lagi nih. Disebut seseorang itu rasyid dalam berakad, dia aqil, baligh, dan dia itu ghairu al-mahjur alaih. Ya, tidak dalam keadaan tercekal. Kenapa? Tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total. Mahjur, ada namanya hajar, pakai ha, bukan pakai ha. Yaitu orang yang diblokir dari segala transaksi. Maka orang yang diblokir dari segala transaksi itu apa? Namanya mahjur alaih. Pemblokiran terhadap segala transaksi pada orang itu namanya hajar. Dan hajar itu ada beberapa sebab. Bisa sebabnya orang ini bangkrut. Bisa sebabnya orang ini punya hutang banyak, sehingga tasarrufatnya, jual belinya dia itu diblokir. Paham gak maksudnya? Ini namanya hajar. Dan orang yang dihajar mahjur alaih. Nah, kalau misalnya ada orang akil, baligh, tapi bangkrut, maka dia tidak disebut orang yang rasyid. Sehingga untuk bertransaksi dia tidak dianggap. Paham? Kecuali mungkin untuk transaksi kecil, untuk makanan-makanan ringan kecil karena kebutuhan daruratnya. Begitu. Contoh, ada seorang bapak, dia banyak hutangnya dan bangkrut. Kemudian juga dia nggak begitu mau untuk membayar hutangnya karena emang nggak ada duit. Ya, dia hanya punya satu-satunya rumah yang dia tinggali. Sebenarnya pemerintah ini bertanggung jawab untuk ini, orang ini harus diapain. Ya, maka pemerintah pun memblokir akses dia untuk bertasarruf, untuk berjual beli. Maka pemerintah kemudian memblokir akun Shopee dia. Pemerintah kemudian memblokir atau mengambil alih akun rekening dia, sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi apapun karena dia memiliki tanggungan hutang yang banyak dan orang-orang menuntut dia. Maka orang seperti mahjur alaih. Yang seperti ini kita tidak diperbolehkan berakad kepadanya, dengannya,
walaupun dia berakal, walaupun dia baligh, bahkan sangat baligh gitu. Tapi karena dia dalam kondisi mahjur alaih, dalam kondisi tercekal, maka dia tidak bisa untuk kita jadikan partner akad. Yang kedua, yaitu istilahnya bebas memilih, yaitu istilah ikhtiar. Jadi syarat muta'aqid. Yang pertama itu rusyd, dan syarat yang kedua ikhtiar. Apa maksud ikhtiar? Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang di bawah paksaan kalau paksaan itu terbukti. Jadi akad ijarah, sewa jasa, kalau dengan paksaan, nah di sini paksaan yang memang orang itu nggak bakal ridho, ya maka itu tidak boleh. Adapun kalau paksaan yang tetap membuat orang itu masih mau, maka itu nggak masalah. Iya, misal seperti apa? Misal ngapain putra? Misal Anda membutuhkan pegawai baru di gudang Anda. Kemudian antum bikin sebagai orang dekat Anda, mungkin antum urus gudang Anda. Nanti Anda biayain sekian juta per bulan untuk gaji antum. Tapi antum sudah terlalu sibuk sebenarnya. Cuman gak enak sama Anda, takut pamali atau takut apa gitu. Akhirnya, iya Sat, ya oke lah Sat. Terpaksa nggak nih? Terpaksa karena gak enakan. Tapi sah nggak akadnya? Sah. Karena keterpaksaan dia di sini itu bukan keterpaksaan yang tinggi gitu loh. Ya betapa banyaknya akad yang sebenarnya terpaksa. Tapi terpaksa di sini masih bisa ditolerir gitu loh. Masih udahlah, gampang lah, lupain aja nanti juga lewat gitu kan. Seperti antum seperti agak nggak terima kok harga bakwan di sini 5.000 cuma 2. Terpaksa nggak? Terpaksa. Biasanya berapa bakwan sekarang? 5.004. Taib. Ini 5.002 dan besarnya nggak terlalu beda gitu loh. Sebenarnya ini akan ada nggak pilihan keterpaksaan? Udahlah, biarin aja lah. Maka insya Allah tetap sah. Tapi di sini maksudnya adalah maksud dari bebas memilih begini. Maksudnya begini. Misal orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya. Nah, ini yang dimaksud keterpaksaan. Adapun keterpaksaan dari segi tadi keberatan karena nggak bisa jalanin atau itu nggak masalah dengan adanya akad. Ya, jadi tetap dia bisa melakukan akad. Kalau misalnya dia orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, ya. Jadi orang ini nggak bisa bayar hutangnya dan dialihkan hawalah, atau orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut kan nggak bisa bebas memilih, nggak bisa berikhtiar dia bebas memilih karena dia sendiri bangkrut. Apa yang bisa dia pilih? Lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya. Dia bangkrut kayak tadi bapak-bapak, sisa cuman punya rumah doang, hutang banyak, dia bangkrut. Maka dia dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya. Maka ini orang ini ghairu mukhtar, orang ini mujbar atau mukrah. Maka dia harus menjual rumahnya yang kalau dijual dinilai di pasaran sekitar 1 M atau 1,5 M. Utang dia 500 juta. Dan dia nggak punya harta apapun yang bisa dijual senilai 500 juta kecuali rumahnya itu. Maka dia dalam keadaan dipaksa untuk menjual rumah itu agar menutupi hutangnya. Maka orang ini tidak punya ikhtiar. Yang orang yang tidak punya ikhtiar ini tidak sah dalam berakad. Ini mirip dengan orang mahjur alaih, ya. Baik. Yang ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku total, tamam, ya, bila tidak memiliki pengandaian yang disebut hak khiyar, hak pilih. Seperti khiyar syart, hak pilih menetapkan persyaratan. Khiyar ar-ru'yah, hak pilih dalam melihat dan sejenisnya. Ini akan dijelaskan secara rinci. Nanti insya Allah dijelaskan secara rinci di halaman 47. Ya, hak-hak seperti hak khiyar majlis, khiyar syart, khiyar ru'yah, khiyar aib itu akan dijelaskan nanti insya Allah. Tapi masih lama ya. Insya Allah kita lanjutkan di sesi ketiga tentang objek
akad, yaitu barang yang akan dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang akan disewakan, itu insyaallah akan kita bahas di sesi ketiga. Kita lanjut dulu ke tafsir Al-Jalalain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.